Halo semuanya, sesuai janji saya di episode sebelumnya yaitu biovlog bagian pertama, bahwa kita akan lanjutkan biovlog bagian kedua. Nah, di bagian kedua ini ada topik menarik yang mau kita bahas, yaitu media statis versus media dinamis. Mana yang bagus di antara kedua jenis media filter tersebut? Dan karena membicarakan media dinamis, maka tentu saja metode yang dibicarakan nanti adalah MBBR atau Moving Bed Biofilm Reactor. Oke, mungkin banyak yang merasa bingung, apa hubungannya biovlog ini dengan biomedia filter tadi? Tentu saja ada hubungannya, bahkan sangat erat. Di episode biovlog ke-1 bahkan sempat saya singgung ya, bahwa biovlog pada pembahasan kali ini akan menggeser paradigma tentang SSA. Dan sebelum video ini dibuat, saya sempat membuat video tentang daftar SSA. Jadi di situ kita bisa mengetahui seberapa tinggi SSA yang dipakai pada media filter di rumah masing-masing, dan juga kita jadi tahu media manakah yang SSA-nya rendah, menengah, tinggi gitu, bahkan yang sangat tinggi. Namun apakah semakin tinggi SSA menandakan bahwa kinerja filtrasi mereka semakin baik? Nah, di video saya tentang biomedia bagian pertama, saya juga pernah singgung bahwa beberapa orang tetap setia menggunakan media dengan SSA kecil. Ya, tidak perlu sampai ratusan ribu atau bahkan jutaan ya SSA-nya, karena mereka punya alasan tertentu dan mungkin sulit waktu mau menjelaskannya. Nah, sekarang saatnya kita buka ini semua ya. Namun kita perlu tetapkan dulu nih ruang lingkupnya. Jadi biovlog kali ini benar-benar yang berada pada ruang lingkup dunia akuaris, penghobi ikan hias yang memelihara ikan hiasnya di akuarium dan di kolam, bukan pada kolam terpal seperti pada peternakan ikan konsumsi ya. Nah, walaupun biovlog yang dibicarakan adalah jenis biovlog yang sama. Oke, setelah kita tentukan ruang lingkupnya tadi, sekarang kita sudah siap untuk mulai masuk ya ke dalam topiknya. Ada dua hal yang saya angkat sebagai topik pembukaan. Yang pertama itu adalah bahwa media biologis perlu dibersihkan secara berkala dalam beberapa waktu ke depan. Walaupun periode membersihkan ini tidak secepat pada media mekanis ya. Kalau mekanis kan asal udah kotor ya harus segera dibersihkan. Kalau enggak kan nanti bisa clogging ya, tersumbat gitu. Aliran atau flow-nya jadi nggak lancar gitu. Kalau filter talang malah ada resiko luber ya, jadi asal udah kotor ya, dibersihkan, ganti yang baru gitu. Nah, kalau media bio waktunya lebih lama, karena media bio ini kotornya nggak secepat media mekanis. Nanti perlahan-lahan di chamber bio ini akan terkumpul juga sih lumpuran-lumpuran halus yang lembut gitu. Yang bagus tuh warna lumpurnya yang warnanya coklat ya. Kalau udah warna hitam biasanya udah akumulasi sulfur H2S-nya juga gitu. Jadi baunya nanti nggak sedap. Biasanya nanti di backwash, dibuka saluran bawahnya, lalu dari atas dikasih air lagi biar lumpurnya turun sekalian. Nah, ini sebenarnya rugi sih. Karena lumpuran bio yang udah dikumpulkan segitu lama akhirnya harus ditangani dengan cara seperti ini gitu. Karena kalau nggak dibersihkan nanti keburu bau, menghitam gitu, flow-nya melambat juga ya, dan lain-lain lah. Ya, itu adalah salah satu kelemahan media statis ya. Akan ada saat-saat seperti ini. Oke, ini adalah topik pertama yang saya angkat di pembukaan ini. Lalu ada topik yang keduanya juga, yaitu mengenai SSA. Jadi semakin besar SSA suatu media, maka akan semakin bagus performanya. Itu ada topik seperti itu juga ya. Kenapa? Karena mampu menampung bakteri yang semakin banyak di dalamnya.
kira-kira paradigmanya selama ini seperti itu mengenai SSA. Nah, ujung-ujungnya memang akan banyak perusahaan yang mengeluarkan produk yang saling melebihi nilai SSA produk saingannya. Dan perusahaan-perusahaan ini biasanya hanya mengikuti tren arus aja. Lagi tren SSA besar ya ikut, bikin aja produknya gitu. Yang penting laku. Toh banyak peminatnya gitu. Nah, dua topik ini saja sebenarnya sudah punya arti yang saling berseberangan. Media dengan SSA besar itu bagus. Tapi nanti perlu dibersihkan berkala kalau kotor. Sementara kita juga tahu kalau waktu dibersihkan banyak bakteri yang terbuang. Jadi gimana dong? Apa lebih baik nggak dibersihkan? Nanti clogging, flow-nya berkurang, jadi endapan H2S. Apa mendingan beli media yang SSA-nya kecil? Katanya SSA yang besar lebih bagus. Nah, kira-kira itu ya, dua topik yang kesannya jadi saling berseberangan gitu, yang saya tangkap ya dari dua topik ini. Karena jujur saja, cuma dua topik ini sih yang saya lihat tuh masih menimbulkan kebingungan di banyak orang pada saat membicarakan media filter bio. Sisanya paling cuma bahas mana sih yang lebih bagus gitu, yang ini apa yang itu, lalu acuannya malah kembali ke SSA lagi yang lebih besar gitu kan. Nah, aneh ya. Oke, sekarang jelas ya kenapa saya angkat dari dua topik tadi. Kita langsung saja analisa mengenai kotoran coklat nih yang terbentuk pada media bio kita ini. Nah, kotoran ini sebenarnya kan mirip dengan kotoran coklat yang kita temukan pada video biovlog bagian pertama ya. Benarkah ini sama? Nah, kalau ini sama, berarti dia berguna dong. Di kolam biovlog aja dia menjadi vlog yang malah bikin ikan jadi cepat besar. Lalu kenapa dibuang kalau ada di media filter? Nah, mungkin sudah ada yang mulai melihat nih arah pembicaraan saya ya. Jadi kalau vlog-vlog ini pada kolam biovlog kan akan bertebaran, melayang-layang di dalam air. Ya ini kan karena mereka memang tidak menggunakan sistem filtrasi ya. Sedangkan kalau pada akuarium dan kolam ikan hias kita yang di rumah, karena kita menggunakan filter, maka otomatis vlog-vlog ini saat tersaring di sistem filtrasi kita, maka akan berada di chamber-chamber filter tersebut. Jadi memang sama antara coklatan yang ada di kolam biovlog dengan coklatan yang ada di media bio kita yang ada di rumah. Jadi bisa disimpulkan bahwa biovlog juga ada di dunia akuaris pencinta ikan hias. Hanya saja cara pembentukannya yang berbeda. Biovlog yang terbentuk pada kolam biovlog adalah dengan cara rekayasa ya, yang dipercepat gitu. Sedangkan dalam media bio kita ini terbentuknya lama sekali. Karena kan endapan kotorannya emang akan saling menimbun ya, sedikit demi sedikit gitu. Nah, setelah kita tahu bahwa lumpur coklatan yang ada di media bio kita ini juga adalah biovlog, sekarang kita tahu nih susunannya kurang lebih jadi seperti ini nih. Paling bawah kan adalah media bio berpori ya, dengan SSA tinggi misalnya. Jadi akan ada banyak bakteri yang tinggal di dalam pori-pori media tersebut. Katakanlah 1 miliar bakteri. Lalu mulai terbentuk endapan lumpur coklat ini. Yang ternyata kita tahu justru adalah media kultur juga nih buat si bakteri. Kalau ada yang bingung ya terpaksa mesti tengok video biovlog bagian pertama saya dulu ya, biar mengerti bahwa ini adalah media kultur buat para bakteri. Nah, karena ini adalah media kultur berarti si bakteri akan lebih banyak mendapatkan makanannya di media kultur ini tadi kan. Orang makanannya lebih banyak di area coklatan daripada di dalam pori-pori atau di dalam rumah bakteri mereka. Ya otomatis bakterinya akan lebih banyak berada di layer atas ini, layer yang banyak makanannya. Jadi
kalau ini misalnya tadi adalah lava rock ya, yang punya SSA sekian misalnya gitu, kan berarti akan ada banyak bakteri yang tinggal di dalam pori-pori lava rock tersebut ya, hingga ke pori-pori terkecil dan terdalam. Setelah lava rock ini diselimuti oleh layer coklatan, makanan mereka ini di atasnya, maka bakterinya akan banyak yang pindah. Ngapain di dalam nggak ada makanan? Ya mendingan di luar banyak makanan. Hingga akhirnya lubang ini nanti tergantikan dengan kotoran yang tidak berguna. Semakin tebal kotoran yang masuk ke dalam pori, maka akan menjadi suasana anaerob. Dan dengan demikian akan berubah juga nih jenis bakteri yang tinggal. Itu akan ada bakteri anaerobnya juga. Karena area ini makin tertutup sedikit demi sedikit ya, akan menyebabkan akses oksigen terlarut juga mulai tidak menjangkau area ini, ya kan? Jadi area ini perlahan-lahan akan menjadi area anaerob. Tetapi jumlah bakterinya tetap kalah banyak ya dengan bakteri yang aerob gitu. Karena walaupun tertutup oleh bioflok coklatan tadi, bukan berarti tidak ada oksigen terlarut yang lewat di sini loh. Jadi bioflok kotoran coklat ini bukan hanya melulu berupa makanan si bakteri, tetapi gabungan antara keduanya. Akan ada banyak jenis bakteri dan mikroorganisme yang tergabung di dalam kotoran coklat ini, menghasilkan struktur yang sangat teratur dengan lapisan dan saluran yang sangat efisien. Jadi air dan oksigen akan tetap dapat masuk melewati layer-layer ini. Bakteri menangkap amonia yang lewat dan segala senyawa organik atau yang kita kenal dengan istilah DOC, yaitu dissolved organic compound yang lewat di sini. Jadi disinilah sebenarnya proses nitrifikasi terjadi. Itu juga sebabnya air jadi semakin bening ya kalau sudah mature, karena DOC ikut diproses oleh para bakteri saat lewat di layer-layer ini. Jadi struktur dari layer coklatan ini sebagian besar adalah hidup, karena banyak kehidupan di dalamnya, dan itulah sebabnya maka disebut sebagai bioflok. Jadi kalau masih ingat mengenai cerita saya di video bioflok bagian pertama tentang kemajuan teknologi yang diawali dengan riset-riset ilmiah untuk memajukan dunia perikanan, di sekitar tahun 80-an ini juga sebenarnya bioflok ditemukan oleh Profesor Halvard Ødegaard di Norwegia University of Science and Technology, yaitu di universitas di Norwegia ya. Nah, dalam bentuk teknologi yang disebut sebagai MBBR, yang merupakan singkatan dari Moving Bed Biofilm Reactor. Nah, beliau ini mengamati bioflok dan biofilm yang timbul dari semua permukaan benda yang digunakan untuk pengolahan air limbah. Bioflok ini setelah diamati, walaupun terbentuk sangat tebal, tetapi ternyata struktur bangunannya sangat mengagumkan. Karena seperti bangunan bertingkat tua yang ditinggalkan gitu. Ada lapisan-lapisan ruang diantaranya di mana tiap lapisan ini juga seperti busa yang mudah ditembusi oleh oksigen. Jadi mirip busa filter ya, atau mat gitu, seperti Matala, jet mat, nah gitu. Bila dilihat melalui mikroskop elektron, maka akan tampak seperti ini nih. Lendir putih itu adalah biofilm yang jadi makanan para bakterinya. Lalu ada warna orange, itu adalah bakteri heterotrof. Dan warna ungu adalah bakteri autotrof. Yang keduanya nih saling menguntungkan sih. Jadi tidak ada kemungkinan terjadi hipoksia atau kekurangan oksigen terlarut di sini. Bakteri-bakteri yang hidup di sini benar-benar hidup bahagia nih, dan dengan sangat cepat berkembang biak. Dan tentu saja kalau diamati lebih jauh, batasan ruang ideal ini hanya sampai pada permukaan benda yang diselimuti. Jadi kalau pada lava rock ya hanya pada bagian lapisan luarnya, bukan pada lapisan dalamnya yang justru sudah mulai berubah jadi suasana anaerob itu.
Lapisan kotoran coklat bioflok ini juga tidak berbau. Namun di bawah lapisan coklat ini, yaitu lapisan non-bioflok yang berwarna lebih gelap dan hitam ini yang aromanya agak busuk karena suasana anaerob ya, biasanya memang pekat tuh dengan unsur sulfurnya gitu atau belerang. Itu sebabnya kalau kita aduk-aduk lumpuran coklat ini di media bio kita, nggak lama kemudian tercium bau busuk. Padahal sebelumnya kan nggak bau ya, gitu. Nah, karena setelah diaduk tadi, lumpuran di bawahnya inilah yang mencuat ke permukaan dengan membawa aromanya, gitu. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa media statis dengan SSI yang sangat besar sebenarnya tidak benar-benar terpakai semua ya. Bakteri justru lebih banyak ditemukan di area permukaan media, hingga ke lapisan luar yang berupa biofilm, atau kalau sudah tebal menjadi bioflok yang menyeliputi badan si media statis ini, gitu. Sebelum kita gantian membicarakan bagaimana dengan media dinamis, kira-kira ada lagi nggak faktor yang menjadi pertimbangan mengenai kelemahan si media statis ini? Ada lagi. Ya, ini sebenarnya efek dari perantainya aja sih. Kalau tadi kan kita mengambil contohnya dalam penjelasan ya, kita menggunakan contoh lavarok ya, cuma satu lavaroknya gitu, agar mewakili secara keseluruhan. Tapi nyatanya apabila dalam jumlah banyak, justru akan memperbesar efek kelemahannya. Oke, kita perhatikan sama-sama ya. Pada saat media statis disusun bertumpuk, karena tentu saja harus banyak ya, nggak mungkin satu aja kan yang besar gitu ya, jadi biasanya ditumpuk beginilah kira-kira gitu. Nah, kalau seperti ini kita perhatikan alirannya deh. Bila alirannya yang melalui rongga terlalu cepat, maka biofilm atau lendir putih akan sulit terbentuk, karena susunan lendir ini kan rapuh ya, seperti jelly tipis gitu. Kalau alirannya terlalu cepat atau deras ya sementara jelinya lepas lagi. Intinya bioflok akan sulit terbentuk. Baru biofilm aja udah lepas lagi apalagi bioflok. Lalu mungkin kita akan berpikir praktis gitu. Ya kalau gitu flow-nya dikecilin aja. Kalau flow-nya dikecilin juga ada kemungkinan berbagai senyawa organik termasuk juga amonia, nitrit ini nggak sampai ke bakteri-bakteri lainnya secara merata gitu. Akan ada kemungkinan senyawa organik ini amonia dan nitrit ini terbuang ke bawah dan tertimbun bersama lapisan-lapisan lumpur yang mulai secara perlahan-lahan meninggi gitu. Ini kalau suatu saat kacak-kacak akan ada bom amonia trap ya, yang tiba-tiba terbebas keluar dan tentu saja bahaya. Dan lumpuran hitam yang pelan-pelan terbentuk juga akhirnya akan lebih tebal daripada coklatan bioflok yang terbentuk dengan susah payah gitu. Coklatan hanya mampu berada di area permukaan, sementara 75% bagian bawahnya adalah lumpuran hitam. Jadi SSA besar yang berada 75% di bawah ini ya seolah nggak berguna kan ya. Nah, jadi pada media statis masalah flow ini tidak akan ada solusi ya. Sungguh sangat sulit untuk memprediksi kinerja media dalam suatu filter, apalagi kalau jumlah ikannya banyak, kasih makannya juga banyak dan sering gitu. Sementara sekarang kita juga mulai tahu nih bahwa ternyata media biostatis kita yang sudah ber-SSA besar nantinya lama-kelamaan akan seperti itu. Ya kalau baru beli sih memang masih pada bersih-bersih, masih aman-aman aja ya semuanya. Ini kan kita memang bicaranya tentang jangka panjang ya. Ada juga yang penasaran, gimana kalau coba metode water tower stripping, nah, tapi tetap menggunakan media biostatis, cuma disusunnya secara vertikal. Ini yang nanya kemarin Bung Andi Hidayat. Pendekatannya mengenai PSA sih, Protected Surface Area. Jadi di bawah media statis vertikal ini nanti akan ada aerasi tambahan.
Saya rasa bisa aja berhasil di awal-awal ya. Cuma karena statis, maka kembali pori-pori media akan secara perlahan tertutupi juga. Walaupun akan ada arus aerasi dari bawah, jadi kotorannya akan terlepas lagi. Namun bukan berarti akan selalu bersih ya. Kekuatan melekat kotorannya nanti juga akan semakin besar. Jadi suatu saat nanti tetap akan tertutup juga. Tapi pastinya PSA-nya memang lebih besar ya dibanding kalau tidak ada arus aerasi dari bawah. Cuma pertanyaan saya ya, kalau metode dan infrastruktur yang dibangun adalah metode MBBR, di mana kita tahu bahwa media yang digunakan oleh MBBR kan Kaltneus. Kan infrastrukturnya MBBR begitu ya, sumber aerasi di bawah atau arus tekanan besar gitu dari bawah, sehingga media Kaltneusnya nanti yang dipakai akan berputar, saling berbenturan gitu. Kalau sudah bangun infrastrukturnya si MBBR, kenapa masih pakai media statis juga gitu? Kenapa nggak sekalian aja pakai media dinamis, pakai Kaltneus gitu maksudnya gitu ya. Apalagi kalau tujuannya kan mau gedein PSA gitu ya, udah pasti PSA Kaltneus lah yang paling gede gitu ya, kira-kira ya Bung Hidayat, atas pertanyaannya mengenai metode tower strippingnya. Nah, sekarang kita teruskan lagi mengenai pembentukan bioflok pada media statis ini. Seperti apa dan berapa lama sih gitu. Sebenarnya simple sih dan cukup cepat ya masa pembentukan bioflok pada media statis. Analoginya yang paling gampang itu adalah pada gigi kita. Coba aja sehari nggak sikat gigi, gimana rasanya? Kan berasa ada penebalan ya pada area gigi. Pokoknya nggak betah gitu. Gigi ini rasanya kalau itu ada sesuatu gitu. Ini cuma dalam masa 1 malam loh. Coba kalau 3 hari nggak sikat gigi gitu, penebalannya gimana? Makin tebal kan? Nah, itulah bioflok pada gigi manusia. Lapisan lembut dari hasil nutrisi organik. Apakah ini sarang dan sumber bakteri? Iya, jelas. Makanya harus disikat giginya, dibersihkan gitu. Nah, setelah dibersihkan giginya, apakah tetap ada potensi timbul karang gigi? Iya, tetap ada. Karang gigi ini kan yang sebenarnya adalah bioflok yang semakin padat ya. Dan di atas lapisan karang gigi ini kan nanti juga ada lapisan bioflok yang masih lembutnya. Nah, jadi inilah contoh pembentukan bioflok pada media filtrasi kita. Area yang makin berada di bawah akan semakin padat menyerupai karang gigi kita nih. Dan area yang di atas akan selalu menjadi area bioflok yang berguna buat para bakteri di media filter kita. Nah, masa pembentukan bioflok yang paling bagus itu adalah masa yang cukup lama. Jadi kalau bioflok ini terbentuknya cukup cepat, malah tidak bagus kualitasnya gitu. Kalau terbentuknya lama, secara perlahan-lahan ini akan semakin bagus. Itu sebabnya di video bioflok bagian pertama ya, di bagian akhir dari video itu saya ingatkan bahwa metode kolam terbal itu, metode kolam terbal bioflok itu hanya buat ikan-ikan konsumsi, bukan ikan hias. Hanya cocok buat ikan-ikan yang memang kuat main di air kotor. Karena bioflok yang terbentuk itu cukup cepat kan ya. Nggak ada sebulan aja udah banyak gitu melayang-melayang bioflok coklatannya yang di dalam air. Nah, sedangkan bioflok yang bagus yang dibutuhkan oleh media filter kita adalah bioflok yang terbentuk paling tidak dalam masa 5 bulan. Kenapa begitu? Kenapa semakin cepat bioflok terbentuk, terkesan semakin tidak berguna? Karena bakteri dan mikroorganisme yang ada di dalam air, ini tentu saja ada dari semua golongan bakteri. Ada yang heterotrof, ada yang autotrof. Nah, bakteri yang kita pelihara adalah bakteri autotrof. Pada saat bioflok terbentuk dengan cepat, maka bioflok ini akan segera diserbu oleh banyak bakteri heterotrof. Jadi yang terkumpul dari bioflok yang cepat terbentuknya tadi akan lebih banyak bakteri heterotrofnya.
bakteri yang tidak kita perlukan. Pada media statis, bioflok ini akan lebih cepat terbentuk dibandingkan dengan media dinamis. Karena coldness yang senantiasa bergerak dan bertumbukan, ini akan merontokkan bioflok yang baru terbentuk ya. Sehingga pada media coldness nanti akan timbul lapisan biofilm di atas bioflok secara perlahan-lahan. Lapisan biofilm ini setelah melapisi bioflok maka akan menjadi kuat. Lalu mulai terbentuk lagi lapisan bioflok secara perlahan-lahan di atas lapisan pelindung biofilm tadi. Begitu seterusnya hingga menjadi satu kesatuan yang kuat. Ketebalan dari lapisan biofilm ini apabila dilihat dari mikroskop elektron itu adalah sekitar 100-200 mikron di atas media ya. Dan bakteri nitrifikasi itu paling banyak didapati di 50 mikron teratas. Karena tentu saja hanya di lapisan teratas ini, para bakteri nitrifikasi baru mampu menangkap molekul amonia yang lewat. Kemudian dioksidasi menjadi nitrat. Nah, nitrat adalah sumber makanan bagi mikroorganisme lain yang seperti alga gitu. Jadi secara otomatis lapisan di atas ini akan mulai dipenuhi oleh bakteri dan mikroorganisme heterotrof lainnya. Itu sebabnya bioflok yang terbentuk dengan cepat ini tidak begitu menguntungkan bagi bakteri nitrifikasi kita. Pada media dinamis, karena tumbukan yang menyebabkan rontoknya bioflok, maka lapisan biofilm yang terbentuk juga akan menjadi lebih banyak. Sehingga bioflok yang terbentuk secara perlahan ini dan akhirnya menebal dan lebih kuat karena sudah terproteksi oleh layer-layer biofilm di setiap lapisannya, maka secara otomatis juga akan memiliki jumlah bakteri nitrifikasi yang jauh lebih banyak dibandingkan pada media statis tadi. Ya. Oke. Satu hal yang perlu kita sadari bahwa metode MBBR ini dipakai oleh semua pabrik pengolahan limbah di seluruh dunia. Jadi untuk limbah beracun aja, MBBR tuh mampu memprosesnya menjadi aman, sehingga bisa dan sudah boleh dibuang ke alam. Apalagi hanya sekedar air kolam atau akuarium, agar airnya sehat buat ikan gitu. Itulah sebabnya media coldness ini pada saat diciptakan melalui metode MBBR ini, walaupun hanya dari bahan plastik ya, maka disebutnya begini. Coldness itu adalah 1% plastik plus 99% teknologi. Karena media dinamis coldness ini memang murah, bahannya kan cuma dari plastik. Yang mahal itu adalah teknologinya. Karena sudah melakukan riset hingga sampai kayak gitu untuk dapatkan hasil air yang sehat dalam filtrasi. Oke, saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita mengenai bioflok bagian kedua ini ya, yang tentu saja lebih memperlihatkan perbandingan antara performa media biostatis dengan dinamis ya. Karena berhubungan erat dengan terbentuknya bioflok di media-media tersebut. Jadi seperti biasa, saya hanya berbagi mengenai informasi yang ada di sekitar dunia akuaris. Keputusan tetap di tangan Anda. Mau pakai media yang mana, SSA yang berapa. Yang penting udah makin tahu ya bagaimana performa kinerja sebenarnya dari media-media tersebut. Moga-moga informasi ini cukup bermanfaat, dapat menambah wawasan kita mengenai dunia akuaris di hobi kita. Saya sudahi dulu pertemuan kita dan akan kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Dan terima kasih sudah menonton. Salam Aquaris.